Back to Ajabe, back to APA. Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Dagu, tenang aja. Aku bakal jagain Ergo. Sial, pembawa sengsara buat suami. Loh, ini adik Tauzia? Dengerin nih. Ikut sama aja deh sama aku. Pasti lebih baik daripada ikut Dago. Ergo, kamu nggak apa-apa? Hudahai, lepasin aku. Lepasin. Tolong. Ergo, udah, jangan berantem lagi. Kamu nunggu aja, nunggu. Kamu nggak apa-apa? Ergo. Kamu adalah keturunan utama klan dewa kami, tapi pintu spiritualmu tertutup selama 24 tahun. Kini, aku bukakan pintu spiritualmu dan berikanmu teknik 10 ramuan dewa. Harap kau lindungi janda kekakmu dan besarkan klan kami. Ergo, kamu sadar? Akhirnya sadar. Bikin kaget aja. Kakak ipar. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Kamu sudah sembuh? Tauzi, tolongin ayahmu. Ayah, ada apa ini? Hudahai mau bunuh ayahmu. Hudahai, kamu mau apa lagi? Mau apa? Lihat nih, aku kasih tahu. Ayahmu utang judi sama aku, tahu nggak? Utang judi? Kamu main judi lagi? Ayah cuma gatal tangan aja, nak. Ayah utang berapa sama dia? Nggak banyak kok. 50.000. Kamu utang 50.000? Jual aku pun gak bakal cukup bayar. Adik Tauzi, jangan ngomong gitu. Di hatiku, kamu itu ganang emas dan perak. Maksudnya apa? Ada pepatah, pernah dengar nggak? Utang ayah, anak perempuan yang bayar. Pokoknya kalau kamu ikut aku, utangnya nggak usah dibayar. Berani-beraninya sentuh kakak iparku. Bocah brengsek, nggak cuma sentuh kakak iparmu. Hari ini tujuannya ya kamu. Serang. Cuma 50.000? Aku yang bayar. Kalau nggak bisa bayar, Nyawaku jadi taruhannya. Ergo, kamu gak apa-apa? kamu nggak bego lagi? Adik ipar menikahi kakak ipar itu hal yang wajar. Ayah, Air gemuk jangan mengalir ke sawah orang lain. Uang 50.000 itu. Anggap saja sebagai mas kawin. ayah, apa yang kau katakan? Laki-laki sejati harus menepati janji, sekali berucap tak bisa ditarik. Kalau kau tidak bisa mengumpulkan uang, Tauzi akan kubawa, kukawinkan dengan orang lain. Ergo, aku yang mencelakaimu. Mana mungkin bisa mengumpulkan 50.000 rupiah? Aku yang mencelakaimu, lebih baik aku mati saja. Lepaskan aku, Ergo. Biar aku mati saja. Kakak ipar, aku akan biarkan kau mati. Tenang, aku pasti akan mengumpulkan 50.000 rupiah. Ergo, lepaskan aku. Jangan mati. Keluarga kita hanya tinggal 2 rumah tua ini. Sejak awal tahun mengadakan pemakaman untuk Dago. Kau bilang bisa cari uang. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Gunung punya harta, aku akan gali obat untuk dijual. Kakak ipar. Tidak apa-apa.
Kakak ipar. Kakak ipar, istirahat dulu. Kurasa. Di gunung ini mungkin ada akar FOT. Apa katamu, akar FOT itu obat langka? Kau bilang ada. Ya langsung ada? Ketemu. Dapat. Benar-benar dapat. Ini benar-benar akar FOT. Ada apa? Tertusuk. Disinfeksi. Karena sudah ketemu akar FOT, ayo cepat turun gunung. Matahari hampir terbenam. Kakak ipar jangan buru-buru. Besok aku ke kota. Jual akar FOT, bayar utang ke Hudahai. Minggir, aku mau pulang ke Fengcheng. Nona Wang, Tuan Feng sudah lama menunggumu di rumah. Ikut kami pulang. Kalian tidak mengerti bahasa manusia, ya? Aku takkan menikah dengan si gendut itu. Nona Wang, maaf kalau kacau. Kemerla. Tangkap aku, ya? Berani kau perlakukan nona kami seperti ini? Kakek tahu pasti akan melepaskan kalian. Lepaskan aku. Mengganggu gadis, ya? Terima kasih sudah menolongku. Kungfu kamu bagus sekali, pasti belajar khusus kan? Apa urusanmu ke kota? Hari ini kamu menyelamatkan nona kami. Kalau ada kesulitan, bilang saja langsung. Di kota Feng, tidak ada yang tidak bisa kami urus. Tidak perlu, aku cuma mau ke kota jual obat. Kebetulan, nona kami juga. Ini kartu utang, kalau kamu ke sana, mereka akan kasih diskon. Aku bantu kamu lawan orang, kamu antar aku ke kota, kita sudah selesai. Jangan anggap aku pengemis. Kamu orang yang jujur, nona kami tidak bermaksud lain. Cuma mau mengucapkan terima kasih, terima saja. Jika Feng, tidak ada apotek yang lebih besar dari utang kami. Baiklah. Ayo naik mobil. Pengemis dari mana ini? Yautang kami bisa senaknya dimasukin? Aku mau jual obat. Jual obat? Kamu jual obat apa? Obat murah di sini kami tidak pernah terima. Heshou 50 tahun. Kamu? Haha, Heshou 50 tahun? Hahaha, aku tahu kamu bukan pengemis, kamu gila. Cepat, cepat, jangan sentuh aku. Wah, ternyata kamu beneran punya Heshou. Tapi soal keaslian dan umurnya, aku tidak bisa putuskan. Begini, bawa ke bos kami untuk diperiksa. Tunggu sebentar di sini. Aku bilang, Heshou kamu memang asli, tapi bukan 50 tahun. Paling lama 5 tahun. Mengingat kamu datang jauh-jauh untuk jual obat. Bos kami bilang. 500 yuan, 50.000. Kurang 1 sen pun tidak dijual. APA, 50.000? Kamu beneran gila? Kuma, upai. Kalau gitu, kembalikan barangku. Siapa yang mau? Ample. Ini bukan Heshouku. Kok bukan Heshouku? Kamu mau ingkar janji ya? Ayo, usir dia. Kembalikan barangku. Pergi. Lepaskan aku. Hentikan. Wah, Nona, kamu datang? Orang ini bikin onar. Bikin aku tidak bisa berdagang, mau kusir dia. Aduh.
Bangsat. Tamu Nona berani kamu ganggu? Mas, bukankah Nona kami sudah memberikan kartu nama? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Maksudmu ini? Membedakan orang? Itulah kemampuan You Chao Tang kalian? Kurasa kartu ini bahkan lebih buruk dari kertas tisu. Kenapa marah? Yang diberikan kepadamu sudah menjadi milikmu. Lalu obatnya? Saran, Obatnya di sini. jangan buat aku mengulanginya. Ada yang masih bernapas? Ambilkan bahan obat si Mas tadi. Benar-benar Hishowu 50 tahun. Masih ada alasan apa lagi? Kamu dipecat. Si Zirang, bawa dia keluar. Nona, tolong beri aku kesempatan lagi, Nona. Nona, aku sudah bekerja keras di You Chao Tang selama 10 tahun. Meski tidak berjasa, setidaknya sudah berusaha. Kalau aku keluar dari sini, ke toko obat lain manapun, berani mereka terima aku? Aku tidak bisa hidup lagi, Nona. Aku pergi. Hello, boss. Ada situasi. 100.000, aku terima. Ternyata kamu adalah putri besar You Chao Tang. Tadi kalian hanya menawar 500, sekarang langsung naik berkali-kali lipat. Aku tidak jual lagi. Mas, jangan keras kepala. Di kota Feng, kecuali You Chao Tang kami, toko obat lain tidak akan memberi harga setinggi ini. Tapi You Chao Tang kalian memelihara sampah-sampah. Tidak layak membeli obatku. Sudahlah. Orangnya sudah kusuruh pergi untukmu. Sudah dimarahi juga. Marahmu seharusnya sudah reda, kan? Baiklah, aku mau uang tunai. Hei, kamu siapa namanya? Namaku Ergo. Iargo? Namanya benar-benar kampungan. Kita akan bertemu lagi nanti, kan? Kamu adalah Ergo? Kalian siapa? Pana. Pals. Anak ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kami tidak bisa mendekat. Bodoh. Suruh orang mengawasi Ergou setiap saat. Obatnya tidak ada yang mau beli. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kakak ipar tahu kamu sudah berusaha keras. Kakak ipar, aku tidak mendapat uang. Bagaimana nasibmu nanti? Gak apa-apa. Santai aja. Hudahai gak berani ngapa-ngapain aku. Kak, kamu nangis? Gak. Lihat. Banyak banget. Dari mana? Hah, berani banget bohongin kakak ya? Sini, aku gebuk.
Tauzi. Kamu panggil aku apa? Kak. Kakak. Kamu itu Ergo. Oh iya? Aku ingat dulu waktu otakku lagi nggak benar. Di rumah kita pernah datang sekelompok orang pakaian hitam. Mereka asalnya dari mana sih? Kamu ketemu mereka lagi? HM? Enggak. Yang lain jangan diurusin. Kalau ketemu mereka lagi, lari cepet-cepet ya. Ingat, Oke. Aku beliin kamu baju baru. Coba dulu. ngapain keluar duit buat ini? Aku coba dulu. Bagus enggak? Ergo. Cepetan pergi. Ayah. Udah hai, lepasin ayahku. Lepasin ayahmu boleh, kasih duit. Casey Dut, aku lepasin ayahmu. Ambil. Mas, ini beneran duit nih, 50.000 yuan. Apa 50.000? 150.000. Kamu ngomong apaan sih? Tauzi, bukan kakak maksain. Cuma nyalahin ayahmu ini, terlalu nggak berguna. Kemarin main kartu kalah lagi 100.000 sama aku. Lihat nih surat hutang. Tertulis jelas, plus cap tangan ayahmu. Ayah. Aku cuma mau balikin modal. Kan? Ini masih ada 50.000, kamu ambil dulu. Sisa 50.000-nya, kasih waktu 2 hari lagi. Ergo, 3 hari ngumpulin 100.000 yuan. Tapi ini kan ayah kandung kakak iparmu. 150.000, kurang 1 sen pun nggak boleh. Terus kamu mau gimana? Hari ini kalau nggak cukup 150.000, aku bawa kakak iparmu pergi. Malam ini kita langsung masuk kamar pengantin. Berani kamu? Kenapa nggak berani? Jengker ya. Hari ini, urusannya harus begini, ngerti? Uang ini. Aku yang bayarin utangnya. Nona Wong. Hey, sini. Nona Wong, silakan duduk. Kenapa Nona datang? Yang Master Peng baik-baik saja? Jarhin aku. Ergo utang berapa? Nggak banyak, 50.000. Laupeng, ambil uangnya. Nona Wang, aku nggak bisa terima uang Nona. Lagi pula, ngapain Nona bantu si bocah ini? Kalau yang Master Peng tahu, pasti Jamara. Ambil uangnya terus minggir. Kalau nggak pergi juga, Yu Chao Tang nggak akan terima sehelai rumput pun darimu. Aku pergi. Tempatmu ini susah banget dicari, ya? Siapa ini? Cantik banget, ya? Boleh juga. Kamu datang buat apa? Aku udah usir orangnya. Gimana mau terima kasihnya? Uangnya akan kubayar. Kamu kok gitu sih? Nona Wang, jangan marah. Ergo nggak sengaja. Terima kasih sudah bantu kami. Ergo. Ya? Tuan, tolong bantu kami. Aku butuh ginseng 100 tahun buat nyembuhin kakekku. Aku tahu kamu bisa cari bahan obat langka. Makanya aku datang minta tolong. Tolong kami, Tuan. Suruh Paman Li berdiri dulu. Iya, cepat berdiri.
Ginseng 10 tahun udah punya aura. Ginseng 100 tahun itu udah jadi siluman. Mana gampang dicari. Aku tahu ini susah. Makanya aku datang minta tolong. Ergo. Kalau kamu bisa gali, bantuin dia. Oke, tapi aku nggak janji bisa dapat, tergantung nasib. Aku coba. Terima kasih. Minggir sana, jangan ganggu. Aku lagi cari. Iargo. Apa kamu punya persangka sama aku? Nggak, Aku tahu kamu nggak mau bantu aku. Tapi aku nggak akan perlakukan kamu sembarangan. Ini cincin pusaka Yu Chao Tang. Hanya ketua generasi sebelumnya yang bisa memilikinya. Kalau kamu bantu aku cari ginseng, toko Yu Chao Tang jadi milikmu. kamu simpan saja, aku nggak mau. Jalan pelen-pelen dong. Tungguin aku dong. Aduh, nggak kuat lagi. Kakiku sakit, nggak bisa jalan lagi. Kok banyak banget masalahnya? Kamu kenapa sih? Aku digigit. Wang Shuing Shuing Wang Shuing. Shuing, Iargo. Meski aku mati, kamu harus selamatkan kakekku dan cari ginseng. kamu nggak akan mati. Shuing, Aku agak kedinginan, ergo, peluk aku dong. ginseng berumur 100 tahun khasiatnya kuat, pas buat obat, atur takarannya. Luka di bahuku, makasih ya. Di kartu ini ada 200.000, ambil aja buat darurat. Aku nggak mau. Terus kamu mau apa? Mau lagi? Yang Master Peng, ada situasi di sini. Aku mending ambil ini aja deh. Kalau ada apa-apa, kamu harus hubungi aku ya. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu kenapa? Tadi kamu pergi kemana? Aku. Kakak ipar, sebenarnya kenapa? Ada yang ganggu kamu? Nggak. Nggak ada yang ganggu aku. Goji berry kita semuanya rusak. Dimakan ulat. Kakak ipar, jangan khawatir, masalah kecil kayak gini aku bisa atasi. Aku ambil air dulu, biar kamu lihat hebatnya aku. Aku aja yang ambil air. Kalau kamu nggak bisa sembuhkan goji berry ini. Lihat deh, aku bakal apain kamu.
Selesai. Beneran sembuh ya? Kakak ipar pakai cara ini. Aku bisa sembuhkan semua goji berry kita. Bagus banget. Besok bisa dijual deh. Goji berry ini aku bikin sup ayam buat kamu. Biar sehat. Aku nggak perlu disuapi. Aku lagi segar bugar. Aku bungkus goji berry-nya dulu. Dasar binatang. Itu kan kakak iparmu. Tuan, berpakaian tidak rapi dilarang masuk. Sekarang udah boleh kan? Bos, 1 mangkuk sup ayam, tambah banyak buah goji. Sup ayam ini tidak enak. Panggil koki utama kalian ke sini. Ada apa dengan sup saya? Bukan maksud saya masakan Anda tidak enak. Tapi buah goji di dalamnya terlalu manis, memperkuat bau amis. Saya punya buah goji kelas 1 yang asli. Mau lihat? Oh, rupanya anak muda penjual bahan obat. Kami hanya terima dari Yau Chao Tang, obat lain tidak mau. Cepat pergi, minggir, minggir. Kalau melewatkan buah goji saya, restoran Anda akan kehilangan daya tarik utama. Tunggu. Bawa buah gajamu, biar saya lihat. Pahit, kau coba tipu saya dengan ini? Pahit, kau coba tipu saya dengan ini? Bos, buah goji saya baru keluar rasanya kalau direbus pelan dengan sup ayam. Suruh koki buatkan 1 mangkuk, cicipi dulu baru nilai. Buatkan 1 mangkuk sup ayam. Oke, coba. Baik. Ada apa, koki? Enak banget. Aku jadi kenjen istriku aku. Benar-benar luar biasa. Ini berapa per kilo? 1,000 yuan. Deal, buyer. Mau tunai ya? Pelayan, bungkus ini. Cepat, buatkan lagi sup ayam. Enak banget. Istri, istri, di mana kamu, istri? Datang. Kamu iargo ya? Perani Bereninya, send to wanita saya. Hari ini aku akan habisi kamu. Tunggu. Serang. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Hei, hei, aduh. Bro, jangan main-main. Kita bicara baik-baik. Kamu lepas kacamatanya dulu, boleh? Ah,
Tidak sesuai skenario. Hudai, Adik Tauzi, kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Kamu ini terus-terusan mengganggu. kamu memang jiwaku, Adik Tauzi. Ayo kita ke dalam kamar kerja. Kamu lepaskan aku ke dalam kamar kerja. Tolong. 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 Lepaskan aku. Tunggu Ergo kembali. Dia tidak akan membiarkanmu. Saat Ergo kembali, aku sudah selesai. Hahaha. Ayo, Adik Tauzi. Tolong. Hudahai. Akan kubunuh kau, Ergo, Ergo. Jangan bunuh orang. Ergo sudah pergi. Kalau ada apa-apa, bagaimana nanti kakak ipar? Ergo, jangan bunuh. Kakak ipar. Ergo. Kakak ipar. Jangan nangis. Aku janji, kita akan baik-baik saja nanti. Kakak ipar, tunggu sebentar. Kakak ipar, coba cicip. Wangi sekali. Kakak ipar, aku yang tidak merawatmu dengan baik. Bukan salahmu, nasib kakak ipar yang buruk. Oh iya, goji berry kita sudah laku semua. Sudah laku semua. Nanti kalau aku dapat uang, semuanya untukmu. Cepat diminum selagi hangat. Baik. Kakak ipar, kenapa? Tidak apa-apa. Minum sup ini agak panas. Waduh, aku kebanyakan taruh goji berry. Kakak ipar. Aku ambilkan air untukmu. Jangan pergi, Ergo. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Diam.
Hudahai mau jual murah obat-obatan desa kita. Kamu belum pergi lihat. Tuan Peng, ini ramuan terbaru desa kita tahun ini. Ini apa-apaan sih? Kualitas begini berani diperlihatkan di depanku. Ini apa-apaan ini, ramuan jelek begini. Kamu mau menipu Tuan Peng kita ya? Kamu mau mati ya? Iklim tahun ini memang tidak bagus. Ini sudah ramuan terbaik dari ladang. 3-5 perak sekilo, kamu lihat saja, 3-5 perak. Tuan Peng, kami orang desa. Sepanjang tahun hidup hanya dari ramuan ini. Kamu tekan harga serendah ini. Bagaimana keluarga kami bisa hidup? Ya, bagaimana hidup? Ribbit APA, Diam Semua, Diam. Aku kasih tahu, mau jual ya jual, enggak ya sudah. Kalau hari ini ramuan ini, aku Tuan Peng nggak beli. Lihat siapa lagi yang berani beli. Tuan Peng, Pergi sana. Minggir. Minggir. Ah. Oh, itu kamu ya. Menurutku obat ini kualitasnya bagus, Tuan Peng. Apa yang mau kamu lakukan? Silakan Tuan Peng sendiri mencicipi khasiat kunyit pahit ini. Pahit tidak? Pahit. Apakah obat ini bagus? Tidak bagus. Masih suka semena-mena menindas orang cuma karena punya banyak uang kan? Tidak lagi. Pergi dari sini. Ergo, hari ini aku sangat berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ergo. Menyingkir. Menyingkir. Dengar ya Ergo, kamu memang sekarang kelihatan seperti pahlawan. Sudahkah kamu pikirkan tentang tanaman obat desa kita? Bagaimana dengan tanaman obat kita? Tuan Peng tidak mau menerimanya. Ada orang di Fengcheng yang berani bicara? Iya ya, bagaimana ini dengan Tuan Peng? Bukan begitu kan aku sudah bilang sebelumnya? Sekarang ada satu cara. Kamu pergi minta maaf ke Tuan Peng dengan berlutat. Tanaman obat desa kita masih bisa dijual. Rakyat masih bisa makan. Dasar. Bukan cuma tidak ada jalan penjualan kan? Semua obat ini aku beli. Haha, kamu mau beli? Apa kamu sanggup? Tanaman obat desa kita ini minimal 150.000 yuan. Apa kamu punya uang? Ergo, kami punya uang. Ambil ini. Kakak Tauzi. Kak, ini benar-benar uang loh. Ini uang untuk membeli tanaman obat. Uangnya kalian bagi saja. Semua tanaman obat ini menjadi milikku. Kakak Tauzi, aku pergi dulu ya. Pergi dari sini. Aku pergi dulu hahaha. Tanaman obat sebanyak ini, kualitasnya juga biasa-biasa saja. Apakah kita bisa menjualnya? Mbak jangan khawatir. Aku cuma butuh semalam. Bisa mengubah semuanya jadi tanaman obat kualitas terbaik. Cuma omong besar. Kamu tidak percaya? Tunggu saja lihat nanti. Ergo, cepat bangun. Lihat ini tanaman obatnya. Tanaman obatnya benar-benar jadi bagus. Sekarang kamu percayakan padaku? Ergo, ayo jual obat ke kota. Ayo. Ergo, aku iri sama kamu. Belum punya istri, udah punya kakak ipar duluan. Daikmanin kakak ipar Buten Jelepesan Hasrat, enak ya? Kakak iparmu lembut-lembut ya? Wah, kenapa marah? Tiap hari peluk kakak ipar, nggak boleh dikomentarin? Ah, udahlah, Ergo.
Banyak banget jamu ini, beneran bisa laku? Jangan-jangan nyangkut di tangan. Kemungkinan besar bakal nyangkut. Nanti bisa bangkrut. Kakak ipar kesayanganmu juga bakal kelaparan. Ya iyalah, memang bener. Nunggu lama banget di sini, mana ada yang mau beli jamu. Mas, jamunya dijual berapa? Aku beli semuanya. Kamu nggak tanya harga dulu? Nggak takut ditipu? Obat yang kamu jual pasti kualitasnya bagus. Nona, selera kamu bagus. Semua ini jamu liar kualitas terbaik. Khasiatnya mantap. Bukannya udah kubilang, kalau ada masalah, cari aku. Ini Emaha bukan masalah. Kebetulan ketemu, aku traktir makannya. Kakekku udah hampir sembuh, berkat ginseng dari kamu. Ayo, makan yuk. Jamunya aku beli semua. Kamu khawatir apa sih? Ya udah, oke, baiklah. Ergo, aku minum buat kamu. Kalau bukan karena ginseng dari kamu, penyakit kakekku nggak bakal sembuh. Kamu, fokus aja ke toko obat. Jangan tiap hari cari masalah, denger enggak? Ih, tahu kok, Bang. Ergo, kamu lucu banget sih. Imut banget kamu. Jauh lebih baik daripada SI Gender ITU. Aku sekarang lihat dia aja sebel. Tutup toko Yu Chao Tang. Wang Shuaing. Kamu, Lepesan. Kamu tunanganku. Kamu ngapain sih? Santai banget ya. Kaklin. Wang Shuaing. Kamu masih ingat statusmu apa? Ingat. Ingat masih main-main sama cowok lain? Kamu pikir keluarga Peng nggak punya aturan? Ergo. Kamu nggak usah ikut campur. Shuaing. Minta maaf sama adikku. Terus nikahin dia dengan baik-baik. Kalau enggak, kamu tahu caraku. Kak Lin, aku nggak suka dia. Kamu nggak bisa maksa. Nggak suka. Saya kasih waktu buat mikir. Kamu pilih si miskin ini. Atau toko jamu Yo Chao Tangmu? 5 hari buat mikir, kasih jawaban yang memuaskan. Kalau enggak, bawa Yo Chao Tangmu keluar dari Feng Cheng. Nona, 17 cabang Yo Chao Tang kita disegel. Katanya si perbuatan Master Peng. Cepat cari jalan. Oke, aku tahu. Siapa sih Penglin ini sebenarnya? Peng Lin ITU Muda Berbakat, tapi Lisik Jang Kijam. Dia kepala keluarga Peng di sini. Juga wakil ketua asosiasi obat Feng Cheng. Satu kata darinya, langsung segel toko kita. Terus kalian cuma diam aja? Nggak ada cara lain? Ada sih satu cara. Jiwa hari lagi di Feng Cheng. Ada ulang tahun ke-60 ketua asosiasi obat, Pak Sang. Peng Lin itu murid kesayangannya. Kita siapin hadiah bagus, coba temui Pak Sang. Minta bantuan, mungkin urusannya bisa berubah.
Lihat nih, cewek ini bokonya gede, pasti bisa lahiran anak laki. Lihat yang ini, lebih bagus lagi. Kakak ipar, kalian ngapain? Ngomongin cari jodoh buat kamu. Jodoh apa? Udah gede, waktunya nikah. Sekarang kamu juga udah nggak bego lagi. Orang desa pada tahu kamu jual rempah. Kamu makin pinter, banyak yang mau nikahin anaknya. Tante. Makasih baiknya, tapi aku belum mau nikah dulu. Ulang dulu aja, ya. Ini kenapa sih? Kamu ngapain sih? Niat Tante Li juga baik. Lagi pula cuek-cewek di foto ini. Pada cantik-cantik. Siapa tahu ada yang kamu suka. Aku nggak mau cari istri. Kenapa? Nggak mau istri, aku mau kakak ipar. Ergo. Kamu gimana sih? Aku kan kakak iparmu. Kak, aku masih mau ngomong. Udah, jangan ngomong. Aku nggak mau dengar. Pak Zhang, Aing doakan panjang umur. Sehat selalu. Aing, lama nggak ketemu. Kakekmu sehat? Kakek sehat, terima kasih perhatiannya. Ini adalah giok obat. Penglihatan Tuan Zhang sangat tajam. Aing tahu Tuan Zhang tidak suka emas dan perak. Jadi dia khusus mengambil giok obat peninggalan keluarga dari rumah. Aing, hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula kakekmu sudah tua, dia lebih membutuhkannya daripada aku. Tuan Zhang, terimalah saja. Kakek saya tubuhnya lemah, tidak bisa menerima suplemen yang terlalu kuat. Dia tidak tahan. Sifat obat dari giok obat ini justru lebih cocok untukmu. Hahaha, baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Aing, hadiahmu ini terlalu berharga. Aku sangat puas dengan itu, hahaha. Tuan Zhang, sebenarnya hari ini Aing datang bukan hanya untuk merayakan ulang tahunmu. Ada juga hal kecil yang ingin dia minta bantuanmu. Oh, apa itu? Ceritakan, guru. Murid memberimu selamat ulang tahun, guru. Tuan Zhang tetap bugar di usia tua. Oh, itu Liner yang datang. Liner, kenapa kamu datang terlambat? Guru, ini karena saya sedang menyiapkan hadiah ulang tahun yang cocok untukmu. Jadi saya datang terlambat. HMPH, jika hadiah yang kamu berikan tidak membuatku puas, aku pasti akan menghukummu. Tentu saja. Silicon Lihat, Guru. Kenapa ada dua giok? Salah satunya pasti palsu kan? Apa? Ada juga orang yang mengirim giok obat? Biarkan aku melihatnya. Guru, giok obat ini. Itu palsu. Tuan Madeline. Shuang, kamu kan pemilik You Chao Tang. Bahkan tidak bisa membedakan keaslian giok obat? Aing, apa yang terjadi di sini? Ini bukan giok obatku telah diganti orang. Bahkan pelayan pun tidak bisa diatur dengan baik, pantas saja guru. Aku menerima laporan bahwa You Chao Tang menjual obat palsu. Shuing, kamu masih terlalu muda. Aing, kakekmu menyerahkan You Chao Tang padamu, jika kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik.
Memberi hadiah yang salah itu masalah kecil, tapi jika menjual obat palsu yang membunuh orang, You Chaotang milikmu. Dan reputasi asosiasi obat kota Feng kita semuanya akan hancur. Guru, tenanglah. Pernikahan Adong dan Shuing sudah ditentukan sejak lama. Setelah mereka menikah nanti, aku akan secara langsung menangani pengelolaan You Chaotang. Tidak akan mempermalukan asosiasi obat kota Feng kita. Biar mereka segera menikah, bagus. Tuan Zhang. Nona Shuing tidak perlu menikahi keluarga Peng. Kamu siapa? Berani masuk tanpa izin ke pesta ulang tahunku? Saya karyawan dari You Chaotang. Datang untuk memberikan hadiah ulang tahun yang sebenarnya dari You Chaotang. Ini, apa yang terjadi? Zhang Lao, sebenarnya saya tahu akan ada orang yang berusaha. Jadi saya siapkan giok obat palsu sebagai hadiah. Untuk menemukan pengkhianat dan membersihkan rumah. Hadiah ulang tahun yang sebenarnya ada di tangan karyawan saya. Kalau begitu, yang dipegang karyawan ini adalah harta yang lebih berharga dari giok obat? Ini, Keu Jianglong, pasti juga palsu kan? Kakak, dari mana kamu dapat kayu Jianglong ini? Naga terbang di langit, kayu Jianglong turun dari langit saja. Tidak ada yang kebetulan. Baikan misterius. Ini kuma preman kampung. Mana mungkin Japannya kayu Jianglong? Kayu Jianglong ini pasti palsu. Lin Xiao, berani bertaruh? Taraha APA? Kalau kayu Jianglong ini asli. Asosiasi obatmu batalkan larangan untuk You Chaotang. Batalkan pertunangan Nona Shuing. Dengan adikmu yang tidak berguna itu. Kalau kamu kalah, terserah kamu. Baik. Kalau kamu kalah, aku mau kamu jadi penguji obat keluarga Peng. Kalau kayu Jianglong ini palsu, ku buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Menurut buku kuno, kayu Jianglong bisa menyembuhkan semua racun. Ini obat terbaru yang dikembangkan keluarga Peng. Kalau kamu minum ini dan masih hidup, baru aku percaya kayu Jianglong ini asli. Peng Lin, kamu lisik. Jangan bilang Lin Xiao tidak kasih kesempatan. Kalau kamu bisa merangkak lewat bawah kaki adikku, aku anggap ini tidak pernah terjadi. Bersihkan tempat. Zhang Lao, jangan begitu. Ini bisa bikin orang mati. Tidak tahu maut. Iargo. 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 Sadarlah. Iargo. 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 Sudahlah. Angkat dia pergi. Bukan. Iargo. Bengan. Iargo. Iargo. Racun tidak bisa membunuhku. Sang,
Apakah ini benar-benar kayu naga? Benar, ini memang asli. Hanya kayu naga asli yang punya kekuatan sakti seperti ini. Larangan dari You Chao Tang. Dan pertunangan dengan Wang Xuing. Dibatalkan. Guru. Murid ada urusan, izin pergi dulu. Ergo. Kakak ipar. Kamu bodoh ya? Kalau kamu kenapa-napa, aku gimana? Kakak ipar. Untukmu, apapun yang kulakukan sepadan. Benarkah? Kalian ngapain? Lipas. Bangun dari dia. Humph. Kamu Ergo? Cucuku mau batalin tunangan karena kamu. Ini bukan salahnya, aku yang mau batalin tunangan. Diam. HMPH. Kalau bukan dia yang ngasih ide, kamu bakal nekat? Aku nggak suka Peng Dong. Kenapa kamu selalu maksa aku? Lutut. Sini berlutut. Wang Xuing gak suka. Kenapa maksa dia? Belum pernah lihat kakek kayak gini. Urusan keluarga kami, orang luar jangan ikut camper. Lawang. Tenang dulu. Anda juga jangan susukan aing. Anda mau aing nikah sama Peng Dong? Kan cuma takut aing sendirian nggak bisa jagain You Chao Tang? Pemuda yang disukai aing ini. Kayu naga aja bisa dia cari. Masa dia lebih jelek dari Peng Dong? Pemuda, gimana kamu nemu kayu naganya? Kudengar. Kamu juga pernah nemu akar manis dan ginseng berumur ratusan tahun. Cuma trik keluarga kecil, gak punya kemampuan lain. Tapi herba biasa masih kenal beberapa, jadi bisa cari. Humph. Sok besar mulut. Aku mau setuju batalkan pernikahan juga bisa. Aku suruh aing nikah sama keluarga Peng. Untuk bantu aing kelola You Chao Tang. Tapi aing dari lahir kurang 5 indera. Ujian kepala keluarga You Chao Tang aja nggak bisa lewatin. Kalau kamu mampu, bantu aing lulus ujian. Pernikahan dibatalkan. Benarkah? Baik. Saudara Zhang menyiapkan 12 formasi di aula untukku. Baik. Apa maksudnya dengan persiapan sebesar ini? Bodoh, ini kan pemilihan menantu, ayo-ayo. Toko Youtsa telah mengumpulkan 12 resep kuno selama ratusan tahun. Setiap resep memiliki bahan yang berbeda-beda. Tapi rasanya setelah direbus hampir sama. Agar tidak mengecewakan leluhur, Toko Youtsa membuat aturan. Setiap penerus harus lulus tes bahan utama 12 formasi. Baru berhak menjadi pemimpin. Hari ini, tuan ini, bersedia membantu cucuku melewati 12 formasi ini. Mohon saudara Zhang menjadi saksi. Kakek, Ergo bahkan belum pernah belajar herbal. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Kalau aku bisa mengenali semua bahan ini. Batalkan pertunangan Wang Xuing dan Peng Dong. Tentu, Baik, aku terima.
Dong Kuai, Cai Hu, Astragalus, Duan Gu, Bai Ju, Xiang Fu, benar kan? Mengenali obat sebelumnya bukan hal istimewa. Di 12 formasi toko Youtsa, yang paling sulit dikenali adalah mangkuk terakhir ini. Diekstrak dari 30 lebih herbal, direbus dengan air tanpa akar. Tak berwarna, tak berbau. Apa kemampuanmu? Bisa menebaknya? Gimana? Mudah memang, kalau tak bisa bilang saja. Salah. Ini sama sekali bukan obat. Tapi semangkuk air bening. Air adalah sumber segala sesuatu, juga sumber herbal. Keturunan Shenong seperti kami tak boleh lupa asal. Ergo yang hebat, langka benar. Jadi pertunangan Wang Shuing dan Peng Dong dibatalkan. Tunggu. Hari ini aku umumkan satu hal. Mulai hari ini, Ergo adalah pemimpin toko Youtsa. Selamat bos. Ada kabar Ling Yu. Kalung di leher Ergo itu Ling Yu asli. Dia temukan Jianglongmu melalui Ling Yu. Sekarang sudah jadi pemimpin toko Youtsa. Hahaha bagus. Dapat tanpa susah payah. Pergi, kali ini harus rebut Ling Yu kembali, siap. Mereka lagi. Jangan urusi yang lain-lain. Kalau ketemu mereka lagi, langsung lari, ya? Kenapa kakak melarangku dekat-dekat sama orang-orang itu? Mereka sebenarnya mau apa sih? Kalian ini siapa sih? Apa aku terlalu keras waktu ngomong sama Ergo kemarin? Aku mau kakak ipar. Ergo, aku ini kakak iparmu. Kak, aku masih ada yang mau bilang. Udah, jangan. Aku nggak mau dengar. Makanan udah siap. Kok dia belum pulang juga? Ergo.
Wang Dahai, berani-beraninya kau datang. Keluar. Cepat keluar. Adik Tauzi. Aku kangen kamu, hahaha. Sekarang juga pergi dari sini. Nanti Ergo pulang, kakimu bisa patah. Masih mikirin Ergo kalian? Jengger ya. Ergo udah ke kota, jadi menantu masuk. Omong kosong apa sih? Nggak ada yang sayang kamu, cuma aku yang sayang. Ikut aja sama aku, adik Tauzi. Pergi kau, Hudahai. Tolong. Lepasin. Ergo. Ergo, lepaskan dia. Tauzi. 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 Ergo, kamu pulang. Aku nungguin kamu makan. Tauzi. Tauzi. Kepala pasien terbentur. Ada pendarahan dalam, tapi lokasinya jelas. Operasi otak terbuka kurang cocok. Apa dia dalam bahaya? Sementara tidak. Tapi darahnya menekan saraf penglihatan, jadi dia nggak bisa lihat sekarang. Ergo, Kak, ini aku. Ergo. Kenapa lampunya nggak dinyalain? Kak. Dokter bilang kepalamu terbentur, pengaruh ke mata. Istirahat dulu beberapa hari. Pengaruh ke mata? Aku buta? Kamu nggak buta. Cuma perlu istirahat beberapa hari. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku buta. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, kakak ipar. Kakak ipar, aku kupas apel untukmu. Ergo. Aku sedikit haus. Kalau begitu tunggu sebentar, aku ambilkan air untukmu. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu mau apa? Ergo. Aku tidak mau membebanimu. Sekarang aku tidak bisa melihat. Aku cuma orang tak berguna. Kamu tahu? Kakak ipar, kamu bukan orang tak berguna. Kamu adalah nyawaku. Kalau kamu tidak ada, aku juga tidak mau hidup.
Tauzi. Tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Hati-hati. Udara di luar bagus, sering-seringlah keluar duduk, jangan terus-terusan di dalam rumah. Kamu dingin? Apa perlu aku ambilkan jaket untukmu? Tidak apa-apa. Aku tidak dingin. Kamu datang untuk apa? Pemimpin rumah Yo Chao kabur. Aku datang untuk menjemputnya. Shuing, aku sudah bilang padamu. Aku tidak tertarik dengan pemimpin rumah Yo Chao itu. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu membatalkan pertandingan untukku? Dan membantuku menembus 12 formasi. Shuing, Ergo, kamu sekarang sudah menembus 12 formasi. Tidak peduli kamu mau atau tidak menjadi pemimpin rumah Yo Chao, kamu adalah dia. jangan main-main. Mohon pemimpin menerima cincin pemimpin. Nona Wang, ini. Tao Xiai. Matanya kenapa? Aku harus merawat kakak ipar. Tidak ada energi untuk mengurus rumah Yo Chao itu. Nona Wang, lebih baik kamu pulang saja. Kata dokter bagaimana? Hanya bisa pengobatan konservatif, tidak bisa dioperasi. Tidak ada cara yang baik. Apakah karena kamu pergi ke pesta ulang tahun? Tao Zi baru celaka? Maaf, Bukan urusanmu. Aku yang tidak merawat kakak ipar dengan baik. Tapi urusan rumah Yo Chao-mu, aku benar-benar tidak mampu. Sebelumnya kamu sendiri sudah mengelola rumah Yo Chao dengan baik. Tidak butuh bantuanku. Iargo. Aku teringat seseorang, dia berasal dari keluarga ahli pengobatan tradisional. Ahli akupunktur, mungkin bisa menyelamatkan kakak Tauzi. Siapa dia? Akan aku undang dia. Tapi 3 tahun lalu dia mengalami perubahan besar, sifatnya berubah drastis. Sudah lama tidak membuka praktik. Aku tetap akan mencoba. Di mana dia? Pinggiran timur kota Feng. Baik. Dinjin? Dr. Lin. Dr. Lin, aku ingin minta tolong. Minta APA? Keluargaku tidak sengaja jatuh dan kepalanya terbentur. Sekarang matanya tidak bisa melihat. Aku mohon Anda mencoba akupunktur. Apa hubungannya denganku? Mohon Dr. Lin mencoba akupunktur. Bangun, bangun. Anda setuju menolong orang? Aku datang untuk memberi tahu. Minta aku mencoba akupunktur? Mr. Hill. Cepat pergi. Jangan mati di sini, mengotori tempatku. Katanya tabib harus punya belas kasih, tapi Anda tega tidak menolong. Apakah belas kasihmu dimakan anjing? Aku tidak pernah punya belas kasih apapun.
Aku hanya punya dendam. Aku sendiri pun cacat. Bagaimana bisa menolong orang? Kakak, jangan dendam pada kakak Lin. Kaki kakak Lin, Cuma kaki patah, kan? kamu bicara seenaknya saja. Lagi pula yang duduk di kursi roda. Seperti orang lumpuh, bukan kamu. Bahkan jika kakiku patah, aku tidak akan putus asa seperti kamu. Baik, kamu ingin aku menolong orang, ya? Asal kamu setuju memotong kedua kakimu sendiri. Aku akan buat pengecualian, mencoba akupunktur untuk menolong orang. Benarkah? Asal aku potong kedua kakiku, kamu mau turun gunung menolong orang? Kakak Lin. Kalau tidak mau jadi cacat, jangan banyak bergerak. Kakimu tidak apa-apa. Istirahat beberapa hari saja sudah sembuh. Jadi, kamu setuju membantuku menolong orang? Kakak Lin bilang, belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Karena kamu sangat bodoh, dia setuju membantumu menolong orang. Terima kasih, Nona. Kamu tidak dendam padaku? Karena aku melukai kakimu. Kakiku terluka sendiri. Apa hubungannya denganmu? Oh ya, aku belum bertanya nama cantik Nona nih. Kakak Lin bernama Yun. Nona Lin Yun. Tauzi, apakah kamu sudah bisa melihat? Bisa melihat sedikit cahaya, tidak segelap dulu lagi. Bagus sekali. Selama kamu pakai obat sesuai jadwal, 12 hari lagi, mata Tauzi bisa pulih seperti semula. Benarkah? Terima kasih, Nona Lin. Aku bantu kamu bangun. Bagus sekali, akhirnya kamu bisa melihat. Jangan main sentuh-sentuh, nanti ada orang yang lihat. Siapa yang bisa melihat? Nona Lin sudah keluar kok. Selama ini aku sangat khawatir tentangmu Tauzi. Panggil kakak ipar. Tidak, aku akan panggil Tauzi saja. Aku cinta kamu. Kenapa aku tidak boleh panggil kamu Tauzi? Siapa yang cinta kamu? Apakah kamu cinta aku atau tidak? Kalau kamu seperti ini, orang desa akan membicarakan kita. Peduli apa dengan mereka? Kalau matamu sudah sembuh, aku akan menikahimu. Tunggu aku sebentar ya. Nona Lin, aku bantu kamu. Terima kasih. Ternyata aku memang masih orang yang tidak berguna. Hanya keluar rumah saja masih butuh bantuan orang lain. Jangan bicara seperti itu. Keahlian pengobatanmu jauh lebih bagus dari orang lain. Apa gunanya itu semua? Aku bahkan tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Apakah tidak ada cara lain sama sekali? Setelah kakiku putus, aku mencari dari buku-buku kuno. Akhirnya menemukan satu resep obat. Di sana tertulis, resep ini bisa menyambung urat dan tulang yang putus, dan bisa berjalan kembali. Di resep itu ada beberapa jenis ramuan.
Aku bahkan tidak pernah mendengar namanya. Berikan resepnya aku lihat. Beberapa ramuan juga aku belum pernah dengar, tapi tenang saja. Aku pasti bisa menemukannya dan menyembuhkan kakimu. Resep ini mungkin saja palsu. Mungkin juga tidak berguna sama sekali untuk kakiku. Namun aku tetap harus mencobanya. Ergo. Kamu selalu baik ke semua orang ya? Ergo, cepat keluar lihat. Hudahai bawa bulldozer ini mau gali gunung. Cepat berhenti. Berhenti. Gunung ini nyawa kami. Kalau digali begini, kami mau hidup gimana? Mau hidup ya hidup aja. Apa urusanku? Aku bilang cepat pergi. Nanti kamu semua ikut sini. Berhenti. Ergo, aku udah nebak dari tadi. Pasti kamu yang ikut campur. Tahu gak sih? Jengkel ya. Sekarang gunung ini punyanya Tuan Lin. Mau diapain ya terserah. Lihat nih, hitam di atas putih. Mereka semua udah tanda tangan. 50.000 juga udah aku bayar. Dengar ya, ini namanya konstruksi legal. Paham? Cepat pergi semua. Kami dipaksa. Cahai si penapu diam. Diam. Tuan Lin, ngurusin gunung tandus begini mati-matian. Untungnya apa? Gimana kalau begini? Anda kasih harga, aku beli kembali. Kasih harga. Yang gak aku kurangin itu uang. Asal kamu gak senang. Kamu kesal. Aku senang. Dahai, gali terus gunungnya. Kamu, Aku ada cara. Halo, kantor Ketua Lin. Ada yang bisa dibantu? Tolong sambungkan ke Ketua Lin. Aku. Keponakannya. Halo paman, dengar-dengar lagi gali gunung di lembah bunga persik? Ayah. Cocktail. Jangan tanya gimana aku tahu. Hentikan sekarang. Kenapa? Gunung ini udah aku beli. Ketua Lin yang turun tangan. Kenapa coba? Jangan banyak tanya, hentikan dulu. Kalau enggak, yang enggak bisa hidup di Feng Cheng bukan toko Yu Chao, tapi keluarga Peng kamu. Berhenti. Tuan Lin, kenapa? Pergi. Nona Lin. Nah, siapa yang punya muka besar sampai bisa gerakin Ketua Lin? Nona Lin. Bukannya kamu udah putus sama keluarga? Kok sama kaki tangan ini? Nona Lin. Pamanmu setuju kamu sama kaki tangan? Apakah kakinya tidak nyaman? Ada kebiasaan baru? lepaskan.
Ayo, Tuan Lin. Ayo, Tuan Lin. Tuan Lin. Tuan Lin. Nona, saya datang menjemput Anda pulang. Ketua bilang urusan yang Anda minta sudah selesai dia kerjakan. Sekarang waktunya Anda menepati janji, Anda harus pulang. Lin Yun, kamu mau pergi? Mata Tauzi Ai. Ingat oleskan obat. Jangan khawatir. Dulu, saya memutuskan hubungan dengan keluarga. Sebelum pergi, saya sudah membuat perjanjian dengan paman. Jika suatu hari nanti, saya membutuhkan bantuannya, saya harus kembali dan memikul tanggung jawab yang seharusnya saya tanggung. Sudah 3 tahun. Saya memang harus sudah kembali. Go. Jangan merasa bersalah. Kamu. Kalau ada waktu, datanglah ke keluarga Lin menjengukku, ya? Lin Yun, tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan semua ramuan untuk menyembuhkan kakimu. Hei, apa yang kamu lakukan? Masuk saja, masuk. Siapapun kamu berani menahan, apakah kamu buta? Go. Kenapa kamu datang ke sini? Saya mencari beberapa jenis ramuan, tidak tahu apakah Yu Chao Tang memilikinya. Biarkan saya bantu kamu lihat. Nama ramuan ini bahkan tidak pernah saya dengar. Apakah ini resep kuno? Seharusnya ramuannya bisa ditemukan. Hanya saja sampai sekarang namanya Liu Gu sudah diganti. Yu Chao Tang menyimpan kamus ramuan kuno dari zaman dahulu. Mari kita masuk ke dalam memeriksanya. Ayah kakek, tolonglah. Izinkan kami melihat sekali saja kamus ramuan itu. HMPH, kamus ramuan Yu Chao Tang kami. Hanya boleh dilihat oleh ketua. Siapa dia ini? Jangan terlalu pelit dong. Kalau tidak mau jadi ketua Yu Chao Tang, ya sudah tidak usah lihat kamusnya. Tuan Wang, Anda salah paham. Tidak mau memberi saya lihat kan? Baiklah. Aku hamil anaknya. Kalau enggak kasih lihat, aku bunuh diri. 2 nyawa hilang. Haha, Tunggu, berdiri di sana. kamu hamil? Berdiri di sana. Setuju enggak kasih kami lihat kitab obat? Oke, taruh guntingnya, jangan sakiti anaknya. Dasar brengsek. Ini, kalau ada halaman yang hilang. Aku tanya kalian berdua. Sayap. Hihi, ai. Tua-tua nggak tahu anak muda mikir apa. Ternyata obatnya sama, cuma ganti nama. Lihat, Dixin itu Chaihu, Baiki itu Huangjin, Jinsheng itu Shihu. Tapi Long Sheguo kok enggak ada di sini? Artinya, bukan cuma ganti nama obat. Tapi emang langka banget. Obat sisanya tolong kamu siapin ya.
Longshe Guo aku cari sendiri. Ai. Kamu langsung pergi? Sayang jadi bapaknya anakku. Ai. Ayo, aku ajak kamu ke pesta ulang tahun kakak Lin. Keluarga Lin buat acara segede ini? Pasti bukan cuma pesta ulang tahun biasa. Enggak tahu, katanya mau pilih ketua baru, ya? Terima kasih datang ke pesta ulang tahun Xiao Yun. Kalau cuma pesta biasa, keluarga Lin enggak bakal ganggu kalian. Ketua Lin, jangan sungkan. Ayo, bersulang. Semua tahu keluarga Lin berobat ratusan tahun. Sejak almarhum kakek meninggal, keluarga Lin sampai sekarang enggak ada kepala keluarga. Aku, Lin Shen, bodoh, enggak bisa warisi usaha keluarga. Untung ada keponakan, Lin Yun, pintar, ahli pengobatan. Aku manfaatkan pesta ulang tahun ini. Umumin ke semua, Lin Yun adalah kepala keluarga Lin. Kakak langsung tentuin kepala keluarga tanpa diskusi sama kami. Agak terburu-buru, ya? Adik kedua emang enggak becus. Tapi kami belum mati. Secara senioritas, kakak enggak bisa jadi kepala keluarga. Giliran juga harusnya ke kami. Adik ipar kedua. Adik kedua kurang ahli, walau lebih tua dari bibi kecil. Tapi tidak cocok jadi kepala keluarga Lin. Kemampuan pengobatannya kurang. Lalu apakah Lin Yun sudah ahli dalam pengobatan? Senior jangan lupa. Sampai sekarang Lin Yun masih lumpuh. Kakinya sendiri saja tidak bisa sembuhkan. Masih mau bicara soal jadi penerus kepala keluarga? Kak Lin, jangan dengarkan omongan mereka. Pengobatanmu yang terhebat di keluarga Lin. Aku ajak kau turun, kita adu kemampuan dengan mereka. Adu apa? Kapan mereka pernah peduli soal pengobatan? Mereka cuma mau mengejekku saja. Terus gimana dong? Sayap, bukannya sudah bilang, Nona tidak mau diganggu? Oh, kamu. Kamu datang? Aku datang untuk pesta ulang tahunmu. Lihat, ini apa? Berikan tanganmu. Semua ramuan dari resep kuno sudah kutemukan. Sudah kukatakan, pasti akan kusembuhkan kakimu. Makan ini, percayalah, kau pasti sembuh. Atau jangan-jangan, kakak tertua cuma mau angkat boneka jadi kepala keluarga. Meng Zhou, jangan keterlaluan. Ibu kedua.
Terima kasih atas perhatiannya. Kakiku sudah sembuh. Paman. Terima kasih semua yang hadir di pesta ulang tahun ke-26ku malam ini. 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan. Kedua kakiku patah. Tapi sekarang, aku sudah sembuhkan kedua kakiku. Juga kuasai resep pengobatan tulang keluarga Lin yang hilang bertahun-tahun. Jadi, kepala keluarga Lin, pasti aku. Syukur langit masih adil. Keluarga Lin berobat ratusan tahun, ilmu pengobatan tak terputus. Langit akhirnya tak tega pada kami. Sekarang kemungkin. Lin Yun adalah kepala keluarga Lin generasi ke-11. Dime APA? Ayo pergi. Kau istirahat yang baik. Masih terlalu terburu-buru. Seharusnya tidak berdiri lama-lama. Aku tidak segitu lemah. Iargo. Terima kasih. Kalau bukan kau, aku juga tidak akan jadi kepala keluarga Lin. Tidak bisa berdiri lagi. Kamu merezakan? Apa? Detak jantungku. Jangan begini. Lin Yun, jangan lagi. Kamu tidak suka aku. Aku cuma anggap kamu teman. Kamu tidak suka aku. Kenapa baik sekali padaku? Kenapa cari obat untukku? Aku sungguh cuma anggap kamu teman. Aku tahu. Kamu demi Tauzi. Karena aku sembuhkan mata Tauzi. Makanya kamu cari obat untukku. Lin Yun. Aku yang berharap terlalu tinggi. Maaf. Hatiku cuma untuk Tauzi. Iargo. Pergilah. Hutang budi. Sudah kamu lunasi. Ke depan, kita jangan bertemu lagi. Maaf.
Kejam si Kailai. Sebenarnya aku juga ingin tanya. Aku lebih buruk dari Tauzi di mana? Aku lebih paham dari Linyun. Juga tahu isi hatimu, jadi aku menyerah. Aku pergi, tunggu minum anggur pernikahanmu dengan Tauzi.